Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk terus beribadah hingga saat ini. Sholawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, serta semoga sampai pada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, izinkan saya Safa Ramadan dari kelas 11 MIPA 1 untuk menyampaikan kultum yang berjudul Misi Penciptaan Manusia. Teman-teman, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, makhluk yang akan saling menggantikan. Sehingga kita semua, sepanjang kita manusia hidup sekarang di bumi, maka di antara fitrah kehidupan kita akan saling menggantikan. Khalifah juga bermakna sebagai pembangun, pemakmur, wakil Allah, atau sesuatu yang menghadirkan manfaat. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga diberi otoritas ketuhanan, menyebarkan rahmat Allah, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan membangun peradaban. Sebagai khalifah fil ard, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan. Lantas, mengapa manusia disebut sebagai khalifah? Karena setiap kita ditugaskan untuk memberi manfaat di dalam kehidupan, untuk menjaga segala ciptaannya dan membawa stabilitas di bumi. Manusia mendapatkan kemuliaan dari Allah menjadi khalifahnya di bumi ini untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Teman-teman, ayat ini mengungkapkan dialog antara Allah dengan malaikat. Allah menegaskan kepada para malaikat bahwa Ia akan menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Malaikat yang menyadari status khalifah Allah yang akan diberikan kepada Adam bertanya kepada Allah tentang penunjukan itu. Apakah pantas manusia mendapatkan kehormatan tersebut? Sementara itu menurut mereka, makhluk yang akan menjadi khalifah Allah adalah makhluk yang akan membuat keonaran, kerusakan terhadap bumi ini, sehingga mereka pantas disebut sebagai mufsidun, atau orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, mereka akan melakukan penumpahan darah, yaitu saling membunuh di antara sesamanya. Padahal, posisi khalifah Allah adalah posisi yang sangat terhormat. Apakah posisi ini pantas diperoleh makhluk yang akan melakukan hal demikian? Sedangkan malaikat sebagai makhluk Allah yang terlebih dahulu diciptakan telah menunjukkan ketundukan, kepatuhan, dan pengabdiannya kepada Allah, serta senantiasa bertasbih dan bertahmid kepadanya. Menjawab pertanyaan malaikat, Allah menegaskan bahwa Ia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan pemberi pengetahuan. Tentu mengetahui apa tujuan dari penciptaan makhluk yang diciptakannya. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kembali kepada seluruh kalangan malaikat dan jin tentang misi penciptaan ini, tentang fungsi diciptakannya manusia. Karena mustahil ciptaan Allah sekecil apapun kecuali ada manfaat, ada hikmah, dan ada fungsi di dalamnya. Jadi teman-teman, kalau yang kecil saja seperti bakteri mustahil tercipta kecuali ada manfaat, ada fungsi, dan ada misinya. Jika itu saja memiliki peran, maka bagaimana dengan kita, manusia yang sangat kompleks? Sehingga bersyukurlah kita kepada Allah, bangga sebab misi besar ini diamanahkan kepada manusia. Ya, kalau tidak dipandang luar biasa, tentu mustahil diberikan kepada kita. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang bermanfaat, sebagai wakil Allah, sebagai pemakmur, sehingga jangan sampai kita gunakan tubuh ini pada hal yang bertentangan dengan misi Khalifah fil Ard. Kalau tubuh ini kita gunakan pada hal yang tidak bermanfaat, berarti kita sedang menggeser dari kefitrahan manusia. Bayangkan, jika kita menitipkan sebuah rumah kepada saudara atau kerabat kita untuk ditempati, setelahnya kita berpesan kepadanya agar menjaga rumah tersebut baik-baik, kemudian yang terjadi adalah rumah itu dikotori dan dirusak. Apa yang kita dapatkan? Tentu kekesalan dan kekecewaan. Sekarang coba bandingkan dengan rumah besar kita, bumi. Allah mengamanahkan bumi untuk kita tinggali. Tapi apa yang terjadi? Kerusakan. Kerusakan itu akibat ulah dari para penghuninya. Teman-teman, sebenarnya ketika kita menjaga bumi, itu artinya sama dengan kita menjaga diri sendiri. Ketika kita membangun peradaban dan masyarakat seimbang, itu sama saja kita membangun diri sendiri. Karena masyarakat satu dengan lainnya itu bagaikan satu tubuh. Apabila yang satunya sakit, maka yang lainnya juga akan sakit. Pun sama, jika kita merusaknya, maka kita sedang merusak diri sendiri. Maka sadarlah, kita adalah makhluk Allah yang diamanahkan untuk mengemban misi besar ini, yaitu sebagai Khalifah fil Ard. Bagaimana bisa kita bersantai ria, sedangkan ada misi besar yang telah diamanahkan kepada kita? Sehingga teman-teman, semoga dari sini kita dapat menjadi manusia yang berhasil dalam melaksanakan misi penciptaan Allah terhadap kita. Hingga kita berhasil mendapat keridhoannya sebab telah sukses dalam mengemban misi sebagai Khalifah fil Ard, sebagai wakil Allah dalam membangun dan memakmurkan segala ciptaannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah, hilaf, serta keliru datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.